Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Novianti dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 2 Wates. Video pembelajaran ini semoga bermanfaat dan mengurangi rasa bosan belajar di rumah saja. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Lahirnya pemerintahan Orde Baru. Orde Baru adalah suatu sistem pemerintah yang hendak menerapkan tatanan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lahirnya Orde Baru diawali Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang disebut dengan Super Semar. Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang telah dilakukan di Orde Lama. Pada masa ini dipimpin oleh Presiden Soeharto 1967 sampai 1998. Masa transisi 1966 sampai 1967. Aksi Tritura. Peristiwa ini terjadi di Jakarta yang dilatar belakangi oleh tuntutan penyelesaian bagi para pelaku G30 SPKI. Dari situlah muncul aksi-aksi penuntutan penyelesaian adil terhadap pelaku G30 SPKI. Gerakan ini dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar, KAPI, KAMI, KAPI. Kemudian muncul KABI, Buruh, KASI, Sarjana, Kawi Wanita, dan Kaki Guru. Pada tanggal 26 Oktober 1965, berbagai kesatuan aksi tersebut membulatkan barisan dalam satu front, yaitu Front Pancasila yang menentang G30 SPKI. Tritura dipelopori KAMI dan KAPI. Pada tanggal 12 Januari 1966, Kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR GR mencetuskan Tritura atau 3 tuntutan rakyat yang isinya 1. Pembubaran PKI 2. Pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI 3. Penurunan harga atau perbaikan ekonomi. 15 Januari 1966 Sidang Paripurna Kabinet Dwikora Istana Bogor. Dalam menghadapi berbagai tuntutan, pada tanggal 15 Januari 1966 diadakan sidang yang dihadiri oleh para wakil mahasiswa. Pada tanggal 21 Januari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan Kabinet Dwikora menjadi 100 menteri. Perubahan kabinet tersebut tidak memuaskan hati rakyat, karena banyak tokoh yang terlibat dalam G30 SPKI berada dalam kabinet 100 menteri. Pada saat pelantikan kabinet tanggal 24 Februari 1966, banyak mahasiswa, pelajar, dan pemuda yang melakukan demo. Namun, dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim, yang kemudian dijadikan sebagai pahlawan Ampera. Pada tanggal 25 Februari 1966, berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia Kogam, yaitu Presiden Soekarno, KAMI dibubarkan. Keputusan tersebut dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan ikrar keadilan dan kebenaran, memprotes pembubaran KAMI. Protes tersebut juga dilakukan oleh Front Pancasila. Menghadapi situasi yang demikian, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan pada tanggal 10 Maret 1966 yang dihadiri oleh berbagai partai politik seperti PSII, NU, PI, PERTI, Partai Katolik, Parkindo, Muhammadiyah, PNI, Partindo, IPKI, dan Front Pancasila. Presiden Soekarno didampingi oleh A.M. Hanafi, Duta Besar RI untuk Kuba, Dr. Sumarno, Menteri Dalam Negeri,
Dr. Subandrio, Wakil Perdana Menteri, Dr. J. Leimena, Maijen Ahmadi, Menteri Penerangan, dan Dr. Khairul Saleh. Presiden Soekarno menyatakan pendapatnya dan menekankan agar partai-partai politik serta berbagai organisasi massa yang hadir pada waktu itu menolak dan mengancam aksi demokrasi mahasiswa dengan tuntutan trituranya. Pertemuan tersebut berakhir dengan deadlock karena keinginan Presiden Soekarno berseberangan dengan permintaan Front Pancasila, terutama mengenai pembubaran PKI. Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Tanggal 11 Maret 1966 digelar sidang paripurna yang agendanya adalah merumuskan langkah-langkah keluar dari krisis ekonomi, sosial, dan politik. Di tengah persidangan, Presiden Soekarno diberitahu oleh Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur bahwa ada konsentrasi pasukan tidak dikenal yang berada di luar istana. Presiden Soekarno didampingi oleh Waperdam I, Dr. Subandrio, dan Waperdam III pergi ke Istana Bogor. Dr. J. Leimena menutup rapat sidang dan menyusul Presiden Soekarno. 3 perwira tinggi Angkatan Darat, Maijen Basuki Rahmat, Brigjen Amir Mahmud, dan Brigjen M. Yusuf menyusul ke Bogor. Tujuannya untuk melaporkan situasi yang sebenarnya di Jakarta, bahwa tidak benar ada pasukan liar di sekitar istana, dan ABRI khususnya TNI Angkatan Darat tetap setia dan taat kepada Presiden Soekarno. Ketiga perwira tinggi Angkatan Darat mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Soekarno memerintahkan kepada ketiga perwira tinggi Angkatan Darat bersama Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur untuk merancang sebuah konsep suatu perintah yang ditunjukkan kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Supersemar adalah perintah kepada Letjen Soeharto agar mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden, Panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi, Mendataris MPR, demi keutuhan bangsa dan NKRI. Tindakan pertama yang dilakukan Soeharto adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya yang bernaung dan pelindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Letjen Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tindakan Letjen Soeharto selanjutnya setelah pembubaran PKI antara lain sebagai berikut. 1. Pada tanggal 18 Maret 1966, pengamanan 15 orang yang dinilai tersangkut dalam G30 SPKI dan dilakukan etika baiknya, dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 5 tanggal 18 Mei 1966. 2. Pada tanggal 27 Maret 1966 membentuk Kabinet Dwikora yang disempurnakan untuk menjalankan pemerintahan dengan tokoh-tokoh yang tidak terlibat dalam G30 SPKI. 3. Membersihkan lembaga legislatif yang dimulai dari tokoh-tokoh pimpinan MPRS dan DPR-GR yang diduga terlibat G30 SPKI. Memisahkan jabatan pimpinan DPR-GR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPR-GR tidak diberi kedudukan sebagai menteri. 4. MPRS dibersihkan dari unsur-unsur G30 SPKI dan sesuai dengan UUD 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada lembaga kepresidenan. Dualisme kepemimpinan. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan, sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan.
Dalam sidang MPRS tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966 antara lain memutuskan menjadikan Supersemar sebagai TAP MPRS. Secara hukum, Supersemar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan, secara hukum, Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu Mendataris MPRS. Majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku presiden. Dalam persidangan MPRS pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara. Dalam pidatonya, hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa tanggal 30 September 1965. Melalui ketetapan nomor 5/MPRS/1966, MPRS memutuskan untuk meminta kepada Presiden agar melengkapi laporan pertanggungjawabannya, khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa G30 SPKI, beserta epilognya dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak. Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden Soekarno menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara. Dalam sidang MPRS, menugaskan Letjen Soeharto untuk membuat kabinet baru bernama Kabinet Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat yang diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966 dengan tugas pokok menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program Kabinet Ampera memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan, serta melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 11/MPRS/1966. Pada tanggal 9 Februari 1967, DPR GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa. Mr. Hardy meminta Presiden Soekarno membuka prakarsa untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara. Mr. Hardy menyarankan agar Soekarno sebagai Mendataris MPRS menyatakan non-aktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Soekarno menyetujui, kemudian disusun surat penugasan mengenai pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang Supersemar. Pada tanggal 7 Februari 1967, Mr. Hardy menemui Soeharto dan menyerahkan konsep dari Presiden Soekarno. Pada tanggal 8 Februari 1967, Soekarno membahas surat tersebut bersama keempat Panglima Angkatan. Para Panglima berkesimpulan bahwa draft surat tersebut tidak diterima karena tidak membantu menyelesaikan situasi saat ini. Kesimpulan tersebut disampaikan Soeharto pada tanggal 10 Februari 1967. Soeharto mengajukan draft yang berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan atau menyerahkan kekuasaan kepada pengembang Supersemar. Awalnya, Presiden Soekarno tidak berkenan dengan usulan draft tersebut. Pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 1967, Soekarno meminta Soeharto beserta Panglima Angkatan berkumpul di Bogor. Pada tanggal 20 Februari 1967, Soekarno menandatangani draft. Pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS, Jenderal Abdul Haris Nasution. Pada tanggal 27 Maret 1968, dalam sidang umum 5 MPRS, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia berdasarkan ketetapan MPRS
nomor 44/MPRS/1968 sampai presiden baru hasil pemilihan umum ditetapkan. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulailah pemerintahan Orde Baru.